Bismillahirrahmanirrahim. Nah, poin yang pertama adalah terkait zakat ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Kalau kita lihat, ya zakat ini tanggung jawab kita semua. Misalkan saya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang masih banyak belajar, berarti kewajiban saya adalah terus mempelajari zakat ini. Kalau misalkan saya sebagai seorang guru, seorang ustadz, bagaimana saya mengajarkan zakat ini supaya bisa dipahami oleh umat Islam ini. Kalau misalkan saya sebagai seorang pejabat, seorang anggota dewan, berarti bagaimana tanggung jawab saya terhadap zakat ini adalah membuat regulasi-regulasi sehingga zakat ini bisa diatur atau termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan saya sebagai seorang agnia, orang yang kaya, berarti tanggung jawab saya terhadap zakat ini bagaimana saya setiap bulan, kalau zakat profesi, atau setiap tahun, kalau secara umum zakat harta ini berarti saya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dan apapun ya, profesi ataupun kedudukan sahabat-sahabat semua hari ini, kita semua punya tanggung jawab yang sama terkait dengan zakat ini. Filosofi harta dalam Islam ini ada 6. Saya sebutkan di sini ada 6. Tapi saya hanya menjelaskan 3 saja. Yang lainnya akan saya jelaskan secara sekilas. Yang pertama adalah bahwa sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang yang soleh. Ni'mal malu soleh lirajulin soleh. Di sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang-orang yang soleh. Jadi insya Allah kalau misalkan harta di tangan orang-orang yang soleh, harta itu tidak akan lari kemana. Harta ini akan nanti didistribusikan untuk santunan anak yatim dan duafa. Hartanya akan diberikan untuk membiayai para santri penghafal Al-Quran. Hartanya akan digunakan untuk membangun sekolah-sekolah yang gratis bisa diakses oleh semua orang. Hartanya dia akan dibelanjakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Misalkan tadi sekolah gratis, rumah sakit gratis, kemudian dia akan membangun sarana prasarana secara umum ya, misalkan pembangunan masjid, kemudian penyediaan air bersih dan sarana-sarana umum yang lainnya. Itu adalah bukti ketika harta itu di tangan orang-orang yang saleh. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga terkait filosofi harta dalam Islam ini adalah sesungguhnya hakikat harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Dan sesungguhnya sifat harta yang ada pada diri kita hari ini itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh, misalkan ini handphone. Jika saya ingin ke kamar mandi, kemudian handphone ini saya titipkan. Titip ya, saya mau ke kamar mandi. Kemudian saya masuk kamar mandi, selesai dengan hajat saya di kamar mandi, kemudian saya keluar, kemudian saya akan meminta handphone saya kembali. Mana handphone saya yang saya tadi titipkan. Nah, orang yang dititipi handphone ini pasti akan memberikannya dengan sukarela, karena sesungguhnya handphone ini bukan miliknya. Tapi handphone ini adalah milik saya, yang saya titipkan ke dia sementara, dan ketika saya mau mengambil handphone tersebut, maka orang itu akan memberikannya dengan sukarela. Nah, begitupun harta. Harta ini sesungguhnya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ketika sewaktu-waktu Allah meminta harta tersebut dari kita, sebagian harta itu diminta oleh Allah dari kita, maka kita akan memberikannya dengan sukarela. Kita tidak akan merasa berat harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil haknya, mengambil hak harta yang ada di kita itu adalah terkait dengan zakat, infak, dan sedekah.